Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana, mahasiswi S1 Keperawatan 3A, Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Peraturan ini terdiri dari 11 bab dan 18 pasal. Di mana pada bab 1 pasal 1 membahas tentang istilah-istilah. Istilah-istilah yang dimaksud di sini seperti istilah tempat kerja, pegawai, direktur, pengusaha, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja. Nah, pada bab 2, pasal 2 membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup di sini yang mencakup segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di dalam air, di permukaan air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya pada bab 3 terdiri dari pasal 3 dan pasal 4. Pada bab ini membahas tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Pada undang-undang ini syarat-syarat keselamatan kerja terdiri dari 18 syarat, antara lain mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, memberi pertolongan pada kecelakaan dan memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Nah, selanjutnya pada bab 4 terdiri dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 membahas tentang mengenai pengawasan. Pada pasal 5, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pada pasal 6, barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan kepada panitia banding. Permohonan banding kepada panitia banding. Pada pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pada pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikannya. Selanjutnya pada bab 7 pasal 9 membahas tentang pembinaan. Pasal 9 ini pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Nah, selanjutnya pada bab 6 pasal 10 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini, Menteri Tenaga Kerja berwenang untuk membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Selanjutnya pada bab 7 tentang kecelakaan terdiri pasal 11. Pasal 11 di sini pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya bab 8 tentang kewajiban dan hak tenaga kerja terdiri pasal 12. Di sini dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja. Yang pertama, memberi keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan
Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bab 9 mengenai kewajiban bila memasuki tempat kerja, terdiri pasal 13. Isinya, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Kemudian pada bab 10 mengenai kewajiban pengurus, terdiri pasal 14 yang isinya pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dihelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Nah, selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 11 mengenai ketentuan-ketentuan penutup, terdiri dari pasal 15, 16, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18. Pada pasal 15, peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Pada pasal 16, pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang. Pada pasal 17 isinya selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dan yang terakhir pada pasal 18 isinya, undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, demikian pembahasan secara singkat mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.